Siapa Tuanku Tambusai? Berdasarkan fakta sejarah pahlawan Indonesia. Tahukah kamu, siapa pahlawan yang dijuluki Singa Padang Lawas? Siapa ulama pejuang yang membuat Belanda kewalahan selama puluhan tahun? Dan siapa tokoh perang Padri yang tidak pernah sekalipun menyerah? Hari ini, kita akan mengenal seorang pahlawan besar dari Riau, Tuanku Tambusai. Masa muda, awal perjalanan. Tahukah kamu, dari mana Tuanku Tambusai berasal? Tuanku Tambusai lahir di Dalu-Dalu, Rokan Hulu. Namanya adalah Muhammad Saleh, seorang anak kampung yang sejak kecil mencintai ilmu. Kenapa ia diberi gelar Tuanku? Karena ia tumbuh menjadi seorang ulama, guru agama, dan tokoh dihormati di wilayahnya. Ia belajar kepada ulama kaum Padri, dan kelak menjadi pemimpin perjuangan di bagian timur Sumatera. Mengapa ia terlibat dalam Perang Padri? Tahukah kamu apa yang menyebabkan perang panjang itu terjadi? Awalnya, Perang Padri hanyalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat di Minangkabau. Namun ketika Belanda ikut campur pada 1821, perang itu berubah menjadi perang kemerdekaan yang mempertahankan harga diri dan keyakinan. Apa peran Tuanku Tambusai di perang itu? Ia memimpin kawasan Rokan, Dalu-Dalu, dan Tambusai, membangun benteng, pasukan, dan pertahanan yang membuat Belanda sangat kesulitan. Benteng Dalu-Dalu, pertahanan legendaris. Tahukah kamu benteng mana yang paling lama bertahan dari serangan Belanda? Jawabannya adalah Benteng Dalu-Dalu, tempat Tuanku Tambusai memusatkan perlawanan. Apa yang membuat benteng ini begitu kuat? Karena ia dibangun dengan strategi. Parit dalam, dinding kayu besar, jalur gerilya ke dalam hutan. Rakyat yang sangat loyal. Belanda mencatat bahwa Tambusai adalah lawan paling tangguh di wilayah timur. Serangan besar Belanda. Tahukah kamu berapa lama Tuanku Tambusai bertahan? Lebih dari 30 tahun ia melawan. Puncaknya terjadi pada 1832 hingga 1837, ketika Belanda mengerahkan pasukan besar, artileri, dan memblokade makanan rakyat. Apakah Tuanku Tambusai sempat menyerah? Tidak. Bahkan ketika bentengnya dihancurkan dan banyak pasukannya gugur, ia tetap memilih melawan sampai titik akhir. Pelarian ke Negeri Sembilan. Tahukah kamu, apa yang terjadi ketika benteng terakhir jatuh pada 1837? Tuanku Tambusai tidak tertangkap. Ia menembus hutan lebat, menyeberangi sungai, berjalan jauh, hingga akhirnya tiba di Negeri Sembilan, Malaysia. Apakah ia berhenti berjuang? Tidak. Ia tetap mengajar, berdakwah, dan menyebarkan ilmu. Ia wafat sekitar tahun 1880. Namun tanggal pastinya tidak dicatat secara resmi. Warisan Sang Singa Padang Lawas. Tahukah kamu mengapa ia dijuluki singa? Karena keberaniannya tidak pernah pudar. Karena keteguhannya tidak pernah patah. Karena semangatnya menjadi nyala bagi rakyat Rokan. Pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada 1995. Jadi, tahukah kamu sekarang siapa Tuanku Tambusai? Ia bukan sekadar ulama. Bukan sekadar panglima, ia adalah simbol keberanian yang tidak mengenal kata menyerah. Singa Padang Lawas, pejuang yang bertahan hingga nafas terakhir, demi tanah airnya. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu, akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.